Perkenalkan, nama saya Sri Kawulandari. Saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja, A. Pengertian geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial, hukum geografis mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun faktor-faktor utama geopolitik Indonesia. Pertama, letak strategis. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia dan berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai simbol penting dalam hubungan politik dan ekonomi regional dan internasional. Kedua, keanekaragaman alam dan budaya. Kekayaan alam dan keberagaman budaya menjadi kekuatan besar, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga, potensi ekonomi maritim. Indonesia memiliki potensi besar sebagai poros maritim dunia, terutama dengan wilayah laut yang sangat luas. Keempat, ada kepentingan global. Posisi strategis Indonesia menjadikannya incaran banyak kepentingan asing, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. B. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya, untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Baik, saya sebagai pemateri kedua, nama saya Sylvia Amelia Putri. Langsung saja, C. Tantangan dan ancaman. Beberapa tantangan dan ancaman terhadap geopolitik dan geostrategi Indonesia antara lain: 1. Separatisme dan radikalisme. Ancaman disintegrasi bangsa dari dalam, seperti gerakan separatis di Papua atau kelompok-kelompok radikal. 2. Konflik wilayah perbatasan. Sengketa wilayah seperti Laut Natuna dengan klaim sepihak oleh negara lain mengancam kedaulatan Indonesia. 3. Ketimpangan pembangunan. Daerah-daerah terpencil yang kurang berkembang bisa merasa terpinggirkan, berpotensi menimbulkan gejolak sosial. 4. Ancaman siber dan informasi. Penyebaran hoaks, propaganda asing, dan serangan siber
jadi tantangan nyata di era digital. 5. Eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing. Kurangnya pengawasan terhadap investor asing dapat menyebabkan kerugian bagi bangsa sendiri. D. Pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Landasan geostrategi adalah merumuskan strategi atau perencanaan nasional dengan mempertimbangkan keadaan geopolitik dan geografi wilayah sebagai aspek utamanya. Di dalam membuat strategi atau perencanaan geopolitik perlu memperhatikan berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal yang dapat mempengaruhi pembuatan daripada strategi atau perencanaan geopolitik tersebut. Adapun aspek yang harus diperhatikan yakni aspek geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, situasi regional dan global, pertahanan dan keamanan, serta aspek-aspek lainnya. Baik, saya atas nama Uhuti Mardiati dengan NIM 2024 011 081 0237. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dan langsung saja saya akan membacakan materi dan melanjutkan materi dari pemateri kedua tadi. Langsung saja bagian E, perbedaan antara geopolitik dan geostrategi Indonesia. Perbedaan utama antara geopolitik dan geostrategi terletak pada fokusnya. Geopolitik lebih luas, mencakup studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan luar negeri dan hubungan internasional secara umum. Sementara itu, geostrategi lebih spesifik, fokus pada perencanaan dan pelaksanaan strategi keamanan nasional dan militer, serta bagaimana faktor geografis mempengaruhi strategi tersebut. Singkatnya, geopolitik adalah fondasi dan pandangan luas, sedangkan geostrategi adalah implementasi praktis untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Berikut penjelasan lebih luasnya. Yang pertama, geopolitik. Bagian A, memahami hubungan antara fokus geografis dan politik. B, mempelajari bagaimana geografis mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Lalu yang C, dalam konteks Indonesia, geopolitik wawasan Nusantara membahas cara pandang dan sikap Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, termasuk keberagaman dan posisi geografisnya. Yang kedua, geostrategi. A, memahami hubungan antara faktor geografis dan politik. B, mempelajari bagaimana geografi mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasionalnya. C. Contohnya, dalam konteks Indonesia, geopolitik wawasan Nusantara membahas cara pandang dan sikap Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, termasuk keberagaman dan posisi geografisnya. Langsung saja ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari geopolitik dan geostrategi Indonesia adalah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi geografis strategis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Geopolitik Indonesia yang dituangkan dalam wawasan Nusantara menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa serta pemanfaatan wilayah geografis untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi Indonesia yang diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta memanfaatkan potensi wilayah dan sumber daya untuk pembangunan nasional. Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara yang menekankan pada kesatuan dan kesatuan bangsa, serta pemanfaatan wilayah Nusantara termasuk daratan, perairan, dan udara untuk mencapai tujuan nasional. Geopolitik dan geostrategi Indonesia saling terkait dan merupakan bagaimana Indonesia memahami dan pemanfaatan wilayahnya, sementara geostrategi memberikan kerangka tindakan untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga kedaulatan negara.
Indonesia dengan pemahaman dan implementasi yang tepat mengenai geopolitik dan geostrategi dapat menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan memiliki peran penting dalam dinamika regional dan global. Geopolitik dan geostrategi merupakan aspek penting dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika global. Konsep ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa. Dengan wawasan geopolitik yang kuat dan penerapan geostrategi yang cerdas, Indonesia dapat mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi demi mewujudkan tujuan nasional, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaulat, dan berdaya saing di kancah dunia. Berikut penjelasan lebih detailnya. 1. Geostrategi adalah suatu strategi dalam pemanfaatan kondisi geografi, sistem dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Lalu yang kedua, geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera yang berdasarkan pembangunan dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Yang keempat, ketahanan regional merupakan suatu kebutuhan setiap negara kepentingan nasional. Suatu negara perlu dukungan keamanan kawasan atau regional security. Tidak cukup keamanan dalam negeri saja, namun keamanan dapat diartikan secara luas dan menyeluruh dan tidak hanya diartikan secara militer saja. Lalu yang kelima, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, misi Kak, mau nanya boleh nggak? Boleh, gimana? Dengan kakak siapa sebelumnya? Nama saya Septian Gede Wirangjata. Bisa dipanggil Gede aja. Oh iya, dari prodi apa? Teknik sipil. Oke. Kita mau tanya Kak tentang pemekaran Pulau Sumbawa. Menurut kakaknya ada dampak nggak bagi Pulau Sumbawanya atau Pulau Lomboknya? Tentang isu Pulau Sumbawa Iya. yang mau pemekaran ya. Iya. Kalau untuk dampak ke Pulau Lombok, menurut saya kan ini Pulau Lombok ini kita bisa dibilang sumber dayanya itu banyak lah kita bilangnya. Jadi untuk dampak mungkin akan pemekaran Pulau Sumbawa itu mungkin nggak ada. Bisa terlebihnya itu mungkin berdampaknya pada Pulau Sumbawa itu sendiri. Iya. Karena kenapa tidak bisa semudah itu pemekaran? Karena pemekaran itu kan ada parameternya seperti sumber dayanya harus memenuhi lah kita bilang. Terusan luasan daerahnya harus memenuhi kriteria itu supaya bisa pemekaran. Nah, untuk dampak pada Pulau Sumbawanya itu kita lihat kalau masalah Mungkin lebih merugikan. Ya, ekonominya itu mungkin belum bisa untuk dikatakan pemekaran kita bilangnya. Ya. Masih belum bisa. Belum semaju Pulau Lombok mungkin ya. Ya, belum bisa semaju Pulau Lombok ini. Kalau di Lombok itu kan banyak sekali sumber daya alam dan sebagainya itu ya. Kalau mau mekar itu misal mau pisah ke Sumbawa, misal mau pisah dari Sumbawa itu ya bisa aja. Nah, kalau berbeda dengan Pulau Sumbawa, betul. Ya, kakaknya setuju nggak kalau semisal nanti pemekarannya terrealisasi, terus mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pulau Lombok ini dikembalikan ke Pulau Sumbawanya? Kenapa harus dikembalikan? Kan isunya akan dikembalikan, katanya dilarang untuk ke sini gitu. Oh, nggak setuju saya. Karena untuk menuntut ilmu untuk mahasiswa yang menuntut ilmu itu di mana aja, nggak harus di Sumbawa gitu. Oh, iya. Jadi pemekaran ini bagus efeknya pada negara, tapi dengan cara yang prosedur yang sebenarnya gitu. Nggak seperti kemarin kan ada demo, ditutup pelabuhan, ditutup bandara. Itu nggak seperti itu prosedur pemekaran itu. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Ya,
Sebelumnya saya mau nama kakak siapa? Ya, nama saya Munandar Dari prodi mana? dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Visipol Umat. Ya. Saya mau nanya nih, bagaimana pendapat kakak tentang isu-isu yang marak saat ini, yaitu Pulau Sumbawa yang ingin melakukan pemekaran? Apakah menurut kakak hal ini berdampak besar bagi Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa itu sendiri? Kebetulan juga kan isu Sumbawa sama Pulau Lombok ini ingin mekarkan juga isu lama, bukan hadir pada saat ini aja. Cuman kebijakannya belum bisa diambil alih oleh pusat karena memang ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan. Kalau berbicara saling menguntungkan satu sama lain, tentu antara dua pulau ini saling menguntungkan karena memang dari pulau ini saling mengimpor dan mengekspor kebutuhan, baik dari Pulau Lomboknya itu tentang wisatanya sangat luar biasa, begitu pula dengan Pulau Sumbawa dengan hasil alamnya yang sangat melimpah, akan memungkinkan untuk membantu kedua pulau ini untuk menghasilkan finansial yang akan mendukung keberlangsungan pulau ini. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara kami kepada narasumber kedua, yaitu Saudara Munandar dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Visipol Umat. Menurut Saudara Munandar, dari kedua pulau ini pada dasarnya saling menguntungkan, karena Pulau Sumbawa dengan sumber daya alamnya yang melimpah bisa saling ekspor-impor atau bekerja sama dengan Pulau Lombok yang bisa dibilang sudah sangat maju dibanding Pulau Sumbawa. Namun kebijakan terkait pemekaran Pulau Sumbawa ini belum bisa disahkan oleh pemerintah karena beberapa faktor yang ada. Menurut kami, tanggapan yang diberikan oleh Saudara Munandar ini sudah sangat menjelaskan bahwa Pulau Lombok itu bisa bekerja sama dengan Pulau Sumbawa dengan baik. Yang pada intinya pemekaran Pulau Sumbawa ini bisa berdampak positif jika terrealisasikan dengan baik oleh warga maupun pemerintahnya. Begitupun sebaliknya. Jika pemekaran ini tidak terrealisasikan dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat di kedua pulau, baik Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok.